Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Islam Indonesia era kolonial. Jadi, sebelum masuknya kolonial atau penjajahan di Indonesia, Indonesia ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Darussalam, Kerajaan Demak, dan lain-lain. Namun kemudian bangsa Eropa datang ke Indonesia yang tujuan awalnya adalah untuk berdagang, yakni untuk memburu rempah-rempah untuk dibawa ke negara mereka. Namun seiring perkembangan waktu, mereka merubah haluan. Yang awalnya hanya berdagang malah ingin menjajah. Penjajahan ini diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Lambat laun mereka ini mengembangkan strateginya bagaimana bisa menjajah Indonesia, khususnya Belanda pada waktu itu. Pada abad ke-19 mereka sudah mengintervensi internal kerajaan sehingga kerajaan-kerajaan yang ada pada abad tersebut seakan-akan hanya tinggal nama dan tidak memiliki otoritas. Hingga akhirnya pada abad ke-19 penjajahan atau kolonial berada pada masa kejayaannya. Setelah mereka memenangkan beberapa peperangan waktu itu, seperti peperangan Padri dan peperangan Jawa. Lalu bagaimana yang menarik dari peristiwa itu sebenarnya bagaimana sejarahnya masuknya kolonialisme itu, seperti apa latar belakangnya, kemudian bagaimana dinamika perkembangan Islam di Indonesia pada masa kejayaan kolonial dan bagaimana peran ulama Nusantara pada masa itu. Jadi makalah ini secara umum ada dua pembahasannya. Yang pertama, sejarah masuknya kolonial di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang dinamika pemikiran Islam di Indonesia era kolonial. Pembahasan yang pertama itu selain latar belakang yang dibahas, juga melihat masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang pembahasan yang kedua ini melihat kontribusi ulama Nusantara untuk membumikan ajaran Islam di Nusantara dan bagaimana kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Jadi runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 ini berakibat pada rusaknya atau kemunduran jaringan perdagangan Asia dengan Eropa, sehingga kehidupan di Eropa merosot. Sampai-sampai bahasanya di zaman ini diistilahkan zaman kegelapan. Dan ini membuat tatanan kehidupan di bangsa Eropa menjadi kacau. Kemudian yang kedua, adanya perang salib. Perang salib ini bahasa dari orang Kristen, kalau di orang Muslim bahasanya perang suci yang berlangsung sekitar 200 tahun
dan dibagi menjadi 7 periode. Ini disebabkan perebutan kota Yerusalem pada waktu itu. Dan akhirnya kota Yerusalem ini direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa kurang lebih 100 tahun pada waktu itu di Perang Hittin. Kemudian pahlawan yang terkenal pada waktu itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Akibatnya perang salib ini sangatlah banyak dan sangat terasa. Salah satunya adalah jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi setelah dikuasainya Konstantinopel. Maka para pedagang di Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Mereka juga berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi karena juga didasari ada motif balas dendam orang-orang Kristen terhadap orang Islam. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 ketika Khalifah Utsmaniyah ini yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel, ini menimbulkan kesulitan bagi para pedagang karena kebijakan kerajaan Turki Utsmani pada waktu itu melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke Istanbul. Sehingga akhirnya mereka lari ke Indonesia salah satunya. Kemudian latar belakang yang keempat adalah penjelajahan samudera. Ini yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah yang pertama ini terkait memburu rempah-rempah. Namun selain itu banyak tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan penjelajahan samudera seperti ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu juga penyebaran agama Nasrani dan memperoleh imperialisme atau meluaskan kekuasaan jajahan. Kemudian selain itu perkembangan iptek di zaman itu sudah banyak yang maju seperti pembuatan kapal, kemudian ditemukan kompas, dan salah satunya juga karena adanya buku Book of Various Experience yang miliknya Marco Polo. Jadi buku itu berisi tentang perjalanan ke timur. Itu menjadi jalan juga bagi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bangsa Eropa yang datang pertama ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Jadi setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, itu menyebabkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat terputus. Ini mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang mereka butuhkan, yakni melalui perjalanan laut. Akhirnya bangsa-bangsa Eropa berhasil mencapai atau tiba di Indonesia. Kedatangan mereka awalnya melalui kongsi-kongsi dagang. Jadi awalnya memang hubungan perniagaan. Jadi setara antara penjual dan pembeli, walaupun namun akhirnya berubah, bergeser karena tingginya persaingan yang menyebabkan mereka berusaha menguasai sumber rempah-rempah.
Bangsa pertama yang hadir adalah Portugis pada waktu itu, pada tahun 1498 itu Portugis sudah sampai di India. Kemudian tahun 1509 itu Portugis berhasil mendirikan kantornya di Goa. Dan pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque ini Portugis berhasil menguasai Malaka. Kemudian berselang 1 tahun Portugis berlanjut ke Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Nah, di sini Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau agama Katolik pada waktu itu, yakni oleh Franciscus Xaverius. Kemudian pada tahun 1522 Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis ini mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak, karena waktu itu masih ada kemungkinan perluasan kerajaan Demak. Kemudian pada tahun 1521 bangsa Spanyol yang masuk ke Indonesia. Jadi pada tahun 521 ini di Spanyol masuknya ke Maluku, dan di Maluku itu masih ada Portugis, sehingga terjadi persaingan pada waktu itu. Akhirnya agar tidak terjadi peperangan yang besar, mereka mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa. Itu pada tahun 1529. Kemudian pada tahun 1596 Belanda mulai melakukan pelayaran menuju Nusantara dengan membawa 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka tiba di Banten, namun karena sikapnya yang kurang ramah, akhirnya oleh penduduk Banten diusir. Akhirnya pada tahun 1598 datang lagi nih Belanda ke Banten, cuma dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, di bawah pimpinan Jacob van Eyck ini mereka bisa diterima karena sudah melakukan strategi yang bagus, jadi bersikap sudah ramah. Keberhasilan Van Eyck ini datang di Banten pada waktu itu membuat orang-orang Belanda yang lain merasa ingin juga mencari rempah-rempah di Indonesia, yang akhirnya terjadi persaingan yang ketat antara mereka sendiri. Selain antara mereka juga bersaing dengan bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Akhirnya untuk solusinya dibangunlah Perserikatan Dagang yang pada waktu itu disebut VOC. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia, agar monopoli perdagangan Belanda ini tidak lepas begitu. Pada tahun itu juga, pada tahun didirikannya VOC 1602, bangsa Inggris berhasil menemukan Maluku. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan awalnya Inggris ini mengambil rempah-rempah
dari Lisabon. Lisabon ini di Portugis, cuma karena ada masalah akhirnya 602 itu Inggris ke Indonesia. Sama, Inggris juga tiba di Banten pada waktu itu. Kemudian pada abad ke-18, jadi mereka ini mengembangkan politiknya dan beralih pada kolonial dan imperial, akhirnya menguasai kerajaan-kerajaan, bahkan mengalahkan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Dan pada abad ke-19 mereka mencapai puncak kejayaannya untuk menjajah Indonesia. Nah, ketika Nusantara tenggelam dalam puncak kejayaannya pada abad ke-9 pada kejayaan kolonial Belanda pada waktu itu, pada abad ke-19, justru ulama Nusantara banyak yang menjadi orang berpengaruh di Mekah dan Madinah. Nah, ulama-ulama inilah nanti yang menjadi cikal bakal menelurkan ulama-ulama yang berkontribusi besar membumikan Islam di Nusantara. Salah satu ulama-ulamanya seperti Syekh Abdul Somad Al-Palembang, kemudian Syekh Khotib Sambas, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi, dan lain-lain, dan salah satunya juga adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabawi ini tercatat adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti, Syekh Abdul Karim Amrullah yang mendirikan Sumatera Tawalib, kemudian Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam. Namun yang saya bahas di sini hanya pendiri Muhammadiyah dan NU. Jadi kehadiran penjajah pada satu sisi itu memilukan karena kita betul-betul ditindas dengan adanya tanam paksa dan politik etis dan lain-lain. Namun di sisi yang lain, ini menjadi tonggak awal bagi sejumlah pemikir, pembaharu, dan tokoh di Nusantara untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor seperti pendidikan, termasuk juga untuk menguatkan semangat memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh itu, yakni yang saya sebutkan tadi, pendiri Muhammadiyah salah satunya Kiai Haji Muhammad Dahlan, dan pendiri NU. Jadi ada golongan modern dan ada golongan tradisionalis. Pendiri NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammadiyah ini termasuk dibilang organisasi progresif, pendidikannya tinggi, puncak kejayaan pada waktu itu kondisi jalannya akan strategis yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu adalah gerakan pemurnian agama, karena pada waktu itu khususnya di daerah Jogja masyarakatnya masih terbawa arus tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berpikir keras bagaimana mereka ini kembali ke ajaran Islam yang murni. Kemudian gerakan yang lain adalah di bidang pendidikan. Ini diawali karena pada waktu itu Belanda melakukan politisasi pendidikan, artinya pribumi disuruh sekolah di sekolah yang didirikannya. Pada waktu itu Snot Honron mendirikan Pax
Pax Neerlandis, yang di situ siswa-siswinya adalah dari Belanda dan dari pribumi. Niat awal mereka adalah agar pribumi ini juga pro terhadap mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang di pribumi yang dididik oleh mereka malah melawan. Karena ditengarai begitu, kemudian Belanda membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menekan penduduk pribumi untuk berkembang. Jadi membunuh gerakan-gerakan lembaga pendidikan pada waktu itu. Salah satu sisi ini sangat merugikan, tapi di sisi lain Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan pelajaran penting, sehingga akhirnya terjadi modernisasi pendidikan pesantren, karena dinilai kalau pesantren hanya belajar murni agama, ini tidak kurang kuat pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan. Akhirnya dimasuki dengan pendidikan-pendidikan umum, sehingga siswa-siswi pesantren sadar bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu adalah suatu kewajiban. Kemudian selanjutnya berdirinya Nahdlatul Ulama pada waktu itu awalnya karena pemerintah Arab Saudi hendak membongkar makam Nabi karena dibilang bid'ah dan lain-lain, syirik dan lain-lain. Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan itu para kiai membentuk komite Hijaz, kemudian menghadap ke Arab Saudi. Ini awal dari apa bahasanya, berubahnya NU haluannya yang awalnya dibilang sangat tradisionalis dan tidak ilmiah, ini menjawab cibiran itu. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari pada waktu itu selalu mendapat teguran dari kiai-kiai untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan agar mewadahi ulama-ulama Nusantara, khususnya menjaga kemerdekaan Indonesia. Namun prosesnya lama, sampai akhirnya menunggu beberapa isyarat seperti isyarat dari Kiai Khalil Bangkalan yang memberi isyarat mengirimkan tongkat. Kemudian selanjutnya Kiai Khalil Bangkalan mengirimkan tasbih dan wiridan Ya Jabbar Ya Qahar. Namun tetap beliau Kiai Hasyim Asy'ari belum yakin dan beberapa kali melakukan istikharah. Akhirnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 26 Januari 1926 Masehi, NU didirikan. Nah, NU ini peranannya dalam menjaga kemerdekaan salah satunya adalah dengan resolusi jihad, yang pada waktu itu setelah 17 Agustus deklarasi kemerdekaan pada pada bulan Septembernya Belanda dan sekutunya yakni Inggris itu hadir kembali di Indonesia. Akhirnya Pak Soekarno waktu itu berkonsultasi ke Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana caranya agar bisa melawan penjajah ini. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pada bulan Oktober 1945 di Surabaya mengadakan rapat dengan beberapa kiai dari seluruh Nusantara, dan pada tanggal 22 Oktober 1945 ini dikeluarkanlah resolusi jihad yang isinya kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus ini wajib dipertahankan. Kemudian Republik Indonesia
sebagai satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan diselamatkan. Yang ketiga, musuh negara Republik Indonesia terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tahunan perang bangsa Jepang tentu akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Yang keempat, umat Islam, terutama NU, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Yang kelima, kewajiban jihad tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km, jarak di mana umat Islam diperkenankan sholat jamak dan qashar. Nah, poin yang kelima ini memiliki dua makna, artinya yang di luar jarak itu bisa tidak wajib ain tetapi wajibnya kifayah. Dan resolusi jihad inilah yang menambah kobar semangat masyarakat Nusantara untuk merebut kembali ke kemerdekaan. Simpulannya, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya runtuhnya Romawi, perang salib, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani, dan penjelajahan samudera dengan beberapa tujuan. Kemudian bangsa Eropa datang ke Indonesia yang diawali oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Awalnya adalah bertujuan perniagaan, tapi mulai berubah beriring dengan perkembangan waktu ke arah kolonial dan imperial yang puncaknya pada abad ke-19. Kemudian penjajahan dalam satu sisi itu memang memilukan, tetapi itu merupakan titik tolak pertama yang memunculkan tokoh-tokoh pemikir dan pembaharu di Indonesia. Mungkin sekelas itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.